Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Kiranya di dalam ibadah minggu kita ini, yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan tema pemeliharaan Tuhan yang universal. Kiranya boleh menambah sukacita bagi kita dan nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita puji Tuhan dari pujian Tuhan Tahu.
bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkata. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintang. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan, dan menyesali segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita sudah sangat banyak melakukan dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun pada saat ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk datang ke hadapan Tuhan menyesali segala dosa kita. Kita berdoa di dalam hati.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Berbahagia yakin teguh Yesus sama kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Rohmu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Mengikuti anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sampai demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 3. Olehnya dikenal
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Allah baik bersulam bertumbuh, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang putih yang berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Pada domba haus dan letih, Gembala memberikan air segar. Dalam hati haus dan diberinya hidup yang Shalom, shalom. Saya berharap saudara tidak ada yang kecewa, mungkin kesulitan datang ke gereja karena harga Pertalite atau Pertamax jadi naik ya. Ada di sini biasanya pakai Pertamax lalu tiba-tiba jadi Pertalite. Saya berharap saudara-saudara memang kadang-kadang bisa begitu kita. Iran bertengkar dengan Amerika, harga minyak jadi naik, kita menderita. Kadang-kadang juga kita bisa mengalami masalah bukan karena kita. Orang tua kita yang bertengkar, bapak mama kita yang bertengkar, kita bisa jadi korban. Itu yang akan kita mau renungkan khotbah hari ini. Saya berharap saudara-saudara bisa memahaminya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah sumber kerahiman,
sumber cinta yang menghangatkan kami. Yang Engkau berikan kami kekuatan, bahkan semangat untuk menjalani hidup ini. Hari ini kami datang membawa sebuah harapan bahwa Engkau terus memberkati hidup kami. Maka siapapun kami yang hadir di sini, di antara kami Engkau ada. Berkuasalah Tuhan dalam pemberitaan firman ini, sehingga damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran. Kami datang membawa banyak pergumulan dan harapan, kami pun pulang mendapat berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 21. Silakan Anda buka Alkitab maupun Alkitab elektronik di handphonenya, silakan. Baiklah, seperti biasa, ini cukup panjang. Ya, cukup panjang. Saya mohon saudara-saudara juga agak sedikit memerhatikan ada tokoh atau pribadi yang penting nanti kita pelajari, dan juga ada mungkin kata-kata yang mesti kita underline atau garis bawahi untuk spot di dalam hati kita ya. Cukup panjang, jadi tidak apa-apa begitu sudah ditentukan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Silakan Anda. Perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anakmu dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air dan kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya Di tanah
dari tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara, menurut Anda coba dirasionalisasi, dipikir bagaimana mana yang lebih elegan. Coba Anda pikir, mengapa tema khotbah ini disebut pemeliharaan Allah yang universal? Mengapa kira-kira tema ini diberi pemeliharaan Allah yang universal? Begini, karena kita biasanya saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab kita, narasi cerita Alkitab tentang Israel itu selalu cerita tentang siapa? Abraham. Lalu siapa? Sarah dan Ishak. Abraham, Sarah, Ishak. Sementara tadi kita baca ada Ismail, ada Hagar. Tetapi dua pribadi ini selalu disingkirkan. Selalu tidak dianggap penting. Padahal saudara-saudara, Anda lihat tadi pembacaan itu. Yang paling menjadi korban siapa? Yaitu Ismail. Bapak mamanya yang bertengkar. Bapaknya yang ada cinta segitiga. Ismail jadi korban. Apa salahku Tuhan? Mengapa aku menjadi begini jeleknya? Mengapa aku tidak sehebat orang lain? Mengapa aku tidak sepintar orang lain? Ismail menjadi korban. Kita mau berempati dengan orang-orang yang mengalami itu. Kenapa biasa kita bisa seperti itu, saudara-saudara? Dunia ini kan selalu membawa ukuran. Anak hebat yaitu apa? Mesti IP-nya 3,9, mesti 4. Kalau kau tidak IP 3, 4, nggak usah kau. Kita menjadi pribadi tak berharga. Ketika orang lain bisa sekolah untuk mengambil program magister misalnya S2, S3, saudara-saudara yang cuma belajar D3, jadi bisa merasa tersingkir dalam hidupmu. Ketika orang lain bisa hebat, engkau merasa hidupmu tak berharga. Itu maksud saya. Mengapa menurut Anda tema ini diberi pemeliharaan Allah yang universal? Artinya begini. Kita mau memahami apakah Allah hanya mengasihi orang-orang kaya itu? Apakah Allah hanya mengasihi orang-orang hebat itu? Semua kita mau dicatat menjadi bintang. Semua kita mau dipuji menjadi orang hebat. Tapi jika faktanya Anda belajar, tapi tidak bisa, mau jadi apa? Bunuh diri. Khotbah ini disebut post factum, memahami fakta. Kadang-kadang kita belajar menjadi minder. Aku nggak bisa loh aku. Orang itu ganteng-ganteng kali, pintar-pintar, cantik-cantik, hebat-hebat. Aku nggak bisa Tuhan. Itu maksudnya. Karena Ismail menjadi korban. Padahal tak ada salahnya. Saudara-saudara, kisah Abraham ini sebenarnya bisa kita baca dari Kejadian pasal 12. Tetapi kan tidak mungkin kita baca. Ini aja pembacaan ayatnya cukup panjang. Abraham punya istri namanya Sarah. Lalu Allah bilang, Abraham, kau lu keren, nanti istrimu melahirkan. Oh iya, senang dong. Aku nanti punya anak, aku punya anak.
Tunggu punya tunggu. Kapan sih Tuhan Engkau mengatakan aku punya anak? Kapan sih Tuhan Engkau bilang aku akan diberkati? Kapan sih Tuhan Engkau menjawab doaku? Bertahun-tahun aku berdoa, bertahun-tahun aku berharap aku bisa keluar dari masalahku. Kapan Engkau menjawabnya Tuhan? Sarah enggak sabar. Lalu Sarah bilang ke Abraham, Bram, kalau kau nggak punya anak, harta ini habis loh, nggak ada guna ini harta ini, Bram. Lalu gimana? Itu pembantu kita itu, kau ambillah itu. Kira-kira gitu loh bahasa sekarang, ada pembantunya, namanya Hagar. Ya enggak tahu lah, karena dia kan di Mesir, biasanya kan orang Mesir itu dianggap lebih cantik. Tapi karena dia statusnya pembantu. Abraham tanya lagi istrinya, jadi kau setuju kalau aku agar aku punya anak dari pembantu kita Hagar ini? Iya. Saya sih tertekan kalau saya bilang Abraham itu istrinya Hagar dan Sarah, nanti kalian bilang, rupanya bisa banyak istri. Bukan itu maksud saya, itu disclaimer dulu. Jangan itu spotnya, jangan itu yang di garis bawah. Yang mau saya katakan, awalnya Abraham berharap, Sarah juga berharap, ternyata tidak. Lalu lahirlah anak Abraham dari Hagar, pembantunya itu, namanya Ismail. Ismail itu dari kata Syama. Ada di sini yang namanya Samuel. Samuel artinya Allah mendengar. Syam. Dari Ismail juga Allah mendengar. Syama El. El kan Allah. El Shaddai. El Roy. Gitu ya. Jadi lahirlah anaknya Hagar, namanya Ismail. Lalu 11 tahun, kira-kira 11 tahun atau 12 tahun, lahirlah ternyata anak dari Hagar, dari Sarah. Wah, ini mujizat. Awalnya Hagar merasa, bilangnya sama Sarah, aku yang bisa berhasil loh memberi keturunan pada suamimu itu. Berarti kamu mandul ya. Awalnya orang berpikir, suaminya yang mandul. Karena saya dosen fakultas kedokteran, jadi siapa yang mandul itu? Gennya XY, XX, gitu kira-kira. Siapa ada di sini mahasiswa kedokteran? Ternyata Sarah punya anak, lalu diberi namanya Ishak. Tertawa, Ishak itu tertawa, memberi sukacita. Lalu, sudah tadi kita baca di ayat 8, ketika usia untuk disapi, pisah untuk menyusui, maaf ya. Jadi ada tradisi di situ mungkin kalau udah 2 tahun disapi pisahlah, nggak usah lagi menyusui, berilah makan. Nah, Abraham buat pesta besar. Jadi waktu pesta itu Sarah melihat Ishak itu bermain-main, bercanda, tertawa dengan si Ishak. Ismail bercanda bermain dengan Ishak. Tetapi Sarah melihatnya. Saudara-saudara, cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan penilaian kita terhadap sesuatu. Tadi begitu ada masuk di sini ibadah gelombang 1 ada, wah cantik sekali kau, Boru Tagalung. Kau bilang, iya ternyata betul Boru Tagalung. Di ibadah gelombang pertama, oh ya, horas sama Boru, horas sama itu aku bilang, karena saya kan Tagalung. Jadi saya melihat dia sebagai apa? Boruku, anakku.
Saya melihat saudara-saudara anak-anak muda ini sekarang sebagai boruku anakku. Tapi kalau ada pendeta misalnya, pendeta mata duitan, kau melihat orangnya banyak ini apa? Oh ini ATM-ku semua. Itu kalau cara pandangnya melihat orang. Jadi saudara-saudara apabila ada memandangmu dengan cara pandang bahwa engkau adalah materi, adalah sesuatu yang dijadikan ATM, ya kira-kira gitu. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita, menentukan penilaian kita terhadap sesuatu. Jadi Sarah, dasar dia sudah punya cara pandang yang jelek terhadap Ismail. Ketika Sarah melihat Ismail dan Ishak bermain, bercanda, wah ini mengancam, insecure. Saudara-saudara kalau udah mengalami insecure, nggak nyaman, itu bisa rasa takut. Rasa takut itu bisa melahirkan sebuah tindakan yang jahat. Melebihi ukuran-ukuran manusia. Lihatlah, Sarah begitu insecure, nggak nyaman, dia bilang kepada Abraham, "Hei Abraham, mulai malam ini jangan kulihat perempuan itu di sini. Usir." Kau lihat itu kan nih Ismail. Nggak perlu Ismailmu itu sama aku. Usir. Itu manusia loh. Diam kau, nggak boleh di rumah ini. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan penilaian kita terhadap sesuatu. Bagi Sarah, Ismail ada ancaman. Besok pagi-paginya Abraham bilang, udahlah berangkatlah kalian. Hagar dan Ismail pergi cuma bekal roti dan sekirbat. Sudah punya tumbler apa tempat minum yang bisa 3-4 liter. Lebih besar dari situ kira-kira. Jadi bisa 6-8 liter. Itulah modal hidup daripada Ismail dan Hagar. Ya Hagar pun dilihatnya anak itu. Saudara-saudara, pernahkah waktu Anda pertama meninggalkan bapak mama di kampung waktu mau kuliah di sini? Ma, aku pergi kuliah ya ma. Berpisah. Padahal itu berpisah baik loh sama orang tua. Ini Hagar dan Ismail diusir. Sarah tidak menganggap penting nilai manusia mereka ini. Lalu disebut tadi di ayat 14, dalam terjemahan bahasa Batak disebut mereka lilu. Dalam terjemahan bahasa Batak, lilu. Di terjemahan bahasa Indonesia, mengembara. Mereka kehilangan karena mereka masuk ke gurun. Saudara-saudara, gurun Berseba itu tidak seperti gurun Sahara. Anda yang belajar geografi, Anda bisa tahu sedikit bahwa ada perbedaan antara gurun Sahara itu semuanya tidak ada hampir tidak ada bisa tumbuh karena jenis tanahnya itu tidak memberi pertumbuhan. Tapi kalau di gurun Berseba masih ada bisa tumbuh sedikit lah. Itu sebabnya tadi maka Hagar meletakkan, tadi kita baca, Hagar meletakkan Ismail ke rumput. Jadi mereka mengembara dengan modal yang sangat terbatas. Di rumah kami, begitu lampu listrik padam, mati kita. Udah gelap, sudah kayak zaman dulu. Karena di gurun pasir itu saudara-saudara nggak ada signal. No signal. Nggak ada GoFood. Kalau listrik padam kan kadang-kadang nggak bisa ada kita komunikasi. Maksud saya kita yang tidak pernah ke gurun pasir, kira-kira begitu gambarannya.
begitu listrik padam, tidak ada sinyal. Lapar perut, nggak ada yang bisa kirimi makanan. Jadi Hagar dan Ismail kehabisan bekalnya. Hagar masih lihat anaknya. Kadang-kadang di rumah kami itu tanya anak-anak, "Mama udah makan, Mak?" "Udah." Kan biasanya begitu kan. "Mama udah makan?" "Udah, makanlah." Padahal mamanya belum makan. Ibu-ibu biasanya ayah ibu kita begitu loh saudara-saudara. "Mama udah lapar?" "Enggak, Mama enggak lapar." "Makanlah, makanlah." Karena ada makanan khusus dimasak, ada makanan spesial mungkin saudara-saudara. Sehingga ibunya tahankan laparnya agar anaknya bisa menikmati. Hagar pun begitu, ku tahankanlah gak makan agar anakku ini makan. Tapi akhirnya habis juga. Mungkin Anda bisa begitu. Gaji kita terbatas, habis juga. Itu pun bagi saudara-saudara yang bekerja, yang teman-teman yang kuliah, belum datang kiriman, nggak bisa makan. Hagar melihat anaknya itu mulai kelaparan. Hagar melihat Ismail itu mulai menjerit. "Ma, aku lapar loh, Ma. Aku lapar, Ma." "Sabarlah, Nak." "Iya, Ma, aku udah nggak tahan lagi." Lalu Hagar membawa anaknya itu, meletakkannya di bawah pohon-pohon itu, rumput itu. Lalu agak pergi. "Nah, aku pergi dulu ya cari air ya. Disinilah kau ya, Nak. Aku pergilah dulu." Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan Hagar? "Agar aku tidak melihat anak itu mati." Rupanya Hagar meletakkan anaknya itu. Gak ada lagi makanan, gak ada lagi minuman. Matilah ini anakku ini. Jadi aku gak tahan melihatnya mati, aku Tuhan. Adakah ibu-ibu yang mau begitu? Adakah ibu-ibu? Adakah pernah mama kita bisa begitu? Bisa. Ditelepon, "Ma, kirimlah, Ma, uang kosku, Ma. Kirimlah, Ma, udah mulai habis uang jajanku, Ma." "Iya, sabar ya. Coba besok ya." Besoknya ditelepon, "Ma, udah ada, Ma. Udah habis loh, Ma, uangku, Ma." "Sabarlah, belum laku beras kita, Nak. Belum laku padi kita ya. Besoklah, ngutang pun aku ya." Besoknya pagi-pagi mamanya matikan handphonenya. Bapaknya matikan handphonenya. Kenapa? Agar jangan anakku itu telepon aku. Nggak bisa ku jawab anakku itu. Mau makan apa anakku itu? Biarlah. Agar aku tidak melihat anak itu mati. Hagar bukan tidak sayang pada anaknya. Ini bukan sekedar kehabisan air. Bukan sekedar kehabisan makanan. Tetapi inilah saudara-saudara orang yang sudah melebihi batas resiliensi, daya tahan. Kita semua mempunyai batas daya tahan hidup. Hagar berada pada batas daya tahan menderita. Ingat saudara-saudara, semakin berat masalah, semakin berat pergumulan, semakin berat penderitaan, maka sifat dasar manusia apa? Putus asa. Siapapun itu. Semakin berat masalah, semakin berat penderitaan. Sifat dasar manusia berputus asa.
Dan putus asa itu membuat orang bisa mengalami disorientasi diri. Mengalami disorientasi diri itu menganggap tak ada lagi gunaku, tak ada lagi yang bisa perhatikan aku, tak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi harapan, mati saja. Mengalami disorientasi diri. Saudara-saudara, kalau sampai di situ masih mending. Dari mengalami disorientasi diri bisa mengalami disorientasi rohani. Nggak ada lagi gunanya aku Tuhan ini. Udahlah kalianlah ke gereja. Aku nggak mau ke gereja. Nggak mau aku berdoa. Itulah orang-orang yang mengalami disorientasi rohani. Tapi saudara-saudara, ternyata dalam kondisi yang serba gelap itulah Allah mendengar. Dalam kondisi yang putus asa itu, yang merasa Hagar tidak ada punya masa depan, Allah datang mendengar. Itu sama dengan nama yang di awal tadi saya katakan, Ismail. Allah mendengar. Allah mendengar jeritan daripada Ismail. Mama, aku udah lapar kali. Apa yang mau kumakan, Ma? Kalau bisa batu ini kumakan batu ini. Ismail, Syamael, Allah mendengar. Mendengar itu saudara-saudara bukan hanya telinga. Anda yang belajar teori kepribadian, ada di sini ya, belajar teori kepribadian atau psikologi. Eric Fromm, mendengar itu the art of listening. Mendengar itu adalah dari hati. Mendengar dari hati. Allah merasakan, Allah berempati. Ini juga menjadi tanda dan jaminan bahwa identitas Ismail bukan lagi anak yang tertolak, bukan lagi anak yang terusir, tetapi dia adalah anak yang didengar. Dia mengalami identitas baru, pangkat yang baru. Ya, Allah peduli, Allah mengerti bahwa Ismail adalah Allah yang mendengar dia. Tetapi Allah mewujudkan pendengaran itu, maka dia bertindak. Dia berbicara kepada Hagar. Allah melalui malaikat tanya Hagar, apa yang menyusahkan engkau Hagar? Apa yang menyusahkan engkau Hagar? Itu maksudnya saudara-saudara waktu kita baca epistel tadi, Matius 6. Mengapa sih kamu khawatir tentang makanan? Mengapa sih engkau khawatir tentang pakaian? Mengapa engkau khawatir karena nail artmu? Mengapa engkau karena enggak bisa make upmu cantik-cantik? Mengapa engkau tidak bisa bajumu semewah orang lain? Mengapa kau jadi khawatir? Itu Matius epistel tadi. Allah bukan mau meminta penjelasan. Tetapi Allah mau menyadarkan bahwa meskipun Allah mendengar, meskipun juga Hagar menjadi orang yang terusir, menjadi pribadi yang ditolak, menjadi pribadi yang dianggap tak berguna, tetapi mau dikatakan Allah, "Hei Hagar, ingat masa depanmu di tangan saya." Allah hendak menyadarkan bahwa meskipun Hagar diusir, tetapi masa depannya belum selesai. Dan itulah juga saudara-saudara, tanda bahwa Allah mendengar, bekerja di tengah-tengah krisis. Saudara-saudara, itu nilai pertama. Anda yang belajar mungkin pernah membaca Viktor Frankl, dia bilang gini, orang yang bisa bertahan dalam penderitaan ketika dia tahu bahwa dia masih berguna.
Orang bisa bertahan dalam penderitaan, kesusahan, dalam krisis ketika dia sadar bahwa Allah mengasihi. Henry Nouwen bilang begitu. Maka saudara-saudara, buat cara pandangmu terhadap dirimu. Ya, mungkin Anda tidak sehebat orang lain, tapi pandang dirimu bahwa Allah mengasihimu. Cara pandang itu, iya, aku Tuhan, Engkau miliki. Setelah Hagar mendapat peneguhan, Allah memerintah Hagar, bangunlah, bangkitlah, bangkitlah engkau, bergeraklah dari putus asamu, angkatlah anak itu, peganglah dia. Artinya saudara-saudara, seorang ibu ketika dia memeluk, mengangkat anaknya, maka rahimnya akan bergetar. Oh, ini anakku, oh ini kesayanganku. Saudara-saudara, mungkin Anda sudah menjadi doli-doli. Anda mungkin sudah jadi anak boru. Kalau mamamu datang memelukmu, jangan kau tolak. Karena rahimnya meminta itu, ini anakku. Apa kabarmu, nak? Aku gagal, mak. Gak apa-apa, nak. IP ku gak bisa 4, mak. Tidak apa-apa, nak. Rahimnya yang bekerja. Allah memulihkan batin Sarah, batin Hagar. Maka lihatlah saudara-saudara, penderitaan tidak selalu membuat seseorang kehilangan iman. Ya, penderitaan bisa memang mengancam kita, tetapi tidak harus kehilangan iman. Tetapi seringkali penderitaan membuat seseorang kehilangan kemampuan melihat peluang di masa krisis, ketidakmampuan melihat masa depan. Itu memang persoalannya. Saya berharap saudara-saudara tidak apa-apa. Anda bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mati saja. Jangan takut. Allah itu Allah yang peduli bagi kita. Saya berharap kita bernyanyi dulu. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul
saudara-saudara punya komitmen baru dengan nyanyian itu. Allah mengerti, Allah peduli. Mungkin hari ini kita yang datang ada yang mengalami penolakan. Di antara kita mungkin ada yang pernah ditolak karena tidak sehebat anak orang lain. Kau lihat itu, IP-nya 4 loh, kau berapa IP-mu? Percumalah kau anakku kau, percumalah mama kerja keras, percumalah bapak kerja keras. Kita menjadi orang yang tertolak. Kita mengalami luka dalam keluarga. Ayah ibu kita yang bertengkar, kita menjadi korban. Kita mungkin ditolak. Lihatlah saudara-saudara. Saya sudah pernah katakan ada 7 juta pengangguran sekarang untuk sarjana di Indonesia. Ditolak kita perusahaan karena kita tidak bisa sehebat orang lain. Ditolak kita karena kita tidak sehebat orang lain. Tidak mau ditolak saya, Mang. Nggak mau dia, enggak, Mang. Kenapa? Kata bapaknya, kalau anak miskin nggak mau jadi menantunya. Itu kan keluarga yang miskin. Itu keluarga yang tidak berpendidikan. Ditolak. Sehingga kita merasa hidup seperti berjalan di padang gurun. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengar. Kita kehabisan bekal hidup. Saudara-saudara yang punya gaji, bisa Anda kehabisan. Mungkin orang tuamu menuntutmu harus peduli, sementara gajimu terbatas. Tanggung jawab semakin besar, mengancam. Hanya kita, udahlah, mati aja laku Tuhan. Mati aja laku Tuhan. Maka saya berharap Anda dalam pergumulanmu itu, ini yang saya minta kepada Anda. Saya tolong bawa ini ke rumahmu, bawa ini ke kamar kosmu. Ini aja saya harapkan. Saya berharap agar Anda membawa pertanyaan Tuhan kepada Hagar. Tuhan bilang kepada Hagar, apa yang engkau susahkan Hagar? Bawalah itu dalam hidupmu, bawa ke rumahmu. Apa yang engkau susahkan Estomihi? Apa yang engkau susahkan Deborah? Tanya itu pada Tuhan ketika engkau sampai di kamarmu nanti, di tempat kosmu. Sehingga, ternyata Tuhan begitu peduli dengan aku. Tuhan bekerja di luar perhitunganku. Tuhan membuat aku penuh keajaiban. Kita sadar bahwa Tuhan menyertai. Itulah janji Yesus. Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Melalui Roh Kudus memberkati, menyertai kita. Gereja ini diberikan sebagai tempat agar Anda datanglah ke gereja. Bawalah persoalanmu, bawalah pergumulanmu. Saya sudah ingatkan pernah ketika Anda membawa persembahan, Anda bukan mau memberikan uang saja, tetapi uangmu itu adalah persembahan hidupmu, pergumulanmu. Jangan Anda pikir hanya uang mau Anda antar, tidak. Tuhan, ku bawa hidupku sekarang. Bawalah, datanglah ke gereja ini. Ya, mungkin engkau tidak punya persembahan. Ya, katakan pada Tuhan, aku gak bisa Tuhan, mama aku belum kirim. Datanglah. Datanglah dengan air matamu seperti Hagar, seperti Ismail.
Mungkin Anda tidak berbicara kepada kami. Berdoalah. Katakanlah ke gereja ini, ke pendeta di sini. Bahalah peduli. Dan yang terakhir, saudara-saudara, gereja ini mendorong saudara-saudara, bangkitlah. Berjalanlah walau engkau akan menghadapi masalah. Berjalanlah walau engkau bisa jatuh. Bangkitlah, hadapilah, dan yakini Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami dalam kerahiman-Mu yang ilahi, Allah yang mendengar dan Allah yang melihat, kami bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Firman-Mu hari ini telah meneguhkan kami dalam kesunyian hidup ini. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang memberkati dan mendengar isi hati, sehingga kami merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Tapi di antara kami ada yang sedang berjalan di padang gurun kehidupan teramat gersang dan terancam berputus asa. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang hari ini hadir. Kami yang merasa tertolak sebagai pribadi, mereka yang merasa tidak cukup baik, merasa disingkirkan oleh keadaan, hingga mulai percaya pada kebohongan dunia ini, bahwa hidup mereka tidak mendapat berkat-Mu. Padahal Engkau sangat menyayangi kami. Ampuni kami jika kami sering mengukur kasih-Mu hanya dari apa yang dunia rayakan, dari apa yang diukurkan dunia ini pada kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang hari ini merasa kehabisan bekal hidup, yang melangkah dengan sisa-sisa tenaga yang hampir habis, layaknya Hagar yang kehabisan air di kirbatnya. Tuhan, datanglah mendekat, bukalah mata iman kami, melihat Engkau sebagai mata air di tengah kekeringan hidup. Secara khusus kami saat ini membawa setiap pergumulan hidup kami, pengharapan hidup kami kepada-Mu, sumber segala berkat. Kami mengetuk pintu surga untuk saudara-saudara kami yang hingga hari ini belum mendapat pekerjaan. Saat ini pintu-pintu kesempatan seolah tertutup dan mereka mulai kehabisan bekal, serta berada di ambang putus asa. Kami memohon kemurahan-Mu dan anugerah berkat-Mu. Bukakan jalan yang baru, bukakan mata iman agar mampu melihat peluang setiap menghadapi krisis. Berikan mereka kekuatan untuk bertahan dan nyatakan pekerjaan yang mendatangkan berkat sesuai waktu-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak muda, saudara-saudara kami, para pelajar, para mahasiswa yang saat ini sedang mempersiapkan ujian skripsinya. Tuhan, berkatilah mereka. Biarlah ada damai sejahtera dan jalan keluar di tengah-tengah tekanan akademik. Karuniai saudara-saudara kami roh hikmat, roh damai sejahtera ketika berelasi dengan dosennya, sehingga tuntutan serta harapan orang tua dapat kami capai dengan kekuatan dari-Mu. Di tengah jarak yang memisahkan, kami menyerahkan ayah ibu kami yang jauh dari kami. Berkatilah perjuangan hidup mereka yang harus bekerja keras demi masa depan kami. Tuhan, jika hari ini ada di antara orang tua kami sedang sakit, tubuhnya melemah, kiranya Engkau mendengar doa kami dari tempat ini. Ulurkan tangan-Mu yang ajaib, taburkan kesembuhan dan pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk setiap hati yang hari ini dirundung sepi karena belum bertemu dengan jodoh yang dinantikan. Tolong Tuhan pertemukan anak-anakku ini semua, laki-laki yang baik, perempuan yang setia, yang takut akan Tuhan. Biarlah dengan cara-Mu yang ajaib Engkau mempertemukan anak-anakku ini dalam jodoh yang diberkati Tuhan. Kami juga menangis bersama keluarga suami istri
yang masih merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka merasa rahimnya terasa gersang bagai padang gurun. Jika kuasa-Mu mengubahkan kegersangan Sarah, kami juga meyakini kuasa mujizat-Mu itu dapat terjadi bagi keluarga saudara-saudara kami ini. Bapa, kami juga tidak menutup mata terhadap kondisi negara kami saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Gejolak harga minyak dunia yang tidak menentu telah mengganggu roda perekonomian dan berimbas langsung pada dapur rumah tangga kami, pada pekerjaan kami, biaya hidup kami sehari-hari. Di tengah situasi bangsa yang sesak ini, jadilah pelindung bagi kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin negara dan berikan kelimpahan berkat serta ketabahan bagi kami rakyat-Mu, agar kami mampu melewati krisis ini di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga gereja kami di tempat ini. Kuduskan dan berkatilah gereja-Mu ini, GKPI Padang Bulan ini. Jadikanlah gereja ini sebagai mezbah yang kudus, tempat di mana kehadiran-Mu nyata bertahta dengan limpahan berkat-Nya. Biarlah di tempat ini menjadi ruang perlindungan yang aman bagi orang-orang yang terluka. Ketika jemaat datang membawa pergumulan hidupnya, bahkan sekalipun mereka datang hanya untuk menangis tanpa bisa merangkai kata-kata, biarlah di tempat ini mereka tahu dan merasakan bahwa air mata mereka Engkau lihat dan Engkau merasakan pergumulan itu. Bapa, seperti Engkau berseru kepada Hagar, membangkitkan Hagar, menegur Hagar, maka berserulah juga Engkau kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, bangunlah, bangkitlah hidupmu, dan berjalanlah. Itulah yang mau kami imani. Buka mata iman kami ya Tuhan, agar di tengah badai dan gersangnya hidup, kami tidak melihat kematian, melainkan sumur-sumur air kehidupan dan babak baru yang sedang Kau persiapkan bagi kami. Inilah seruan hati, pengharapan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang memulihkan setiap hati yang hancur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita persiapkan hati untuk mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita bernyanyi. Telah terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera melalui segala badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan
besar bagiku. Di kehadiranmu selalu ada di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, kerjaanmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Hati kehadiranmu Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.